Ketemu lagi saya dengan Budi Rianto. Pada sesi ini kita akan sedikit menginformasikan tentang kaitannya dengan pelestarian sumber daya alam, bahwa Undang-Undang 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya telah diubah dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2024. Hal yang menarik dalam perubahan ini bahwa ada sedikit materi yang harus segera ditindaklanjuti, karena sejak lahirnya Undang-Undang 590 tahun 1990 ada satu perintah di dalam undang-undang tersebut, yaitu menyusun peraturan pemerintah tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan. Nah, RPP ini sudah ditunggu dulu selama 35 tahun. Untuk itu maka dengan adanya perubahan ini, segera pemerintah menyiapkan materi muatan penyusunan RPP perlindungan sistem penyangga kehidupan. 3 hal yang terpenting di sini, yaitu pemerintah melakukan penetapan wilayah tertentu sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pola pengelolaan wilayah sistem penyangga kehidupan tetap berada kepada masing-masing pihak. Namun, tata cara pengelolaannya dibina oleh pemerintah. Itu yang paling penting. Jadi nanti ada satu pola-pola pengelolaan di seluruh wilayah Indonesia ini, misalnya di Gunung Gede Pangrango turun sampai Taman Nasional Kepulauan Seribu. Ada satu wilayah misalnya di Arjuna Lali Jawa Timur turun sampai ke wilayah Surabaya. Ada Merapi, Merbabu turun sampai ke Yogyakarta. Terus juga di Demo Buyan Tamblingan turun sampai ke wilayah wisata di Denpasar. Di Taman Nasional Rinjani turun sampai ke wilayah wisata termasuk di Sembalun misalnya. Jadi ada satu pola-pola pengelolaan dalam satu perlindungan sistem penyangga kehidupan. Tujuannya tentu pada pelestarian ekosistem, sehingga plasma tuah yang ada di situ akan tetap lestari. Itu yang harus segera diprioritaskan oleh pemerintah dengan adanya pengaturan 590 yang berubah menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 2020. Ini yang penting, oleh karena itu pemerintah segera menyiapkan ini materi muatan apa yang harus diatur. Namun yang perlu diingat adalah di dalam proses penyusunan perancangan perundang-undangan, apa kebutuhannya. Yang kedua, apakah peraturan dapat dilaksanakan. Yang ketiga adalah peraturan tersebut memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjangkau waktu yang sesuai jangkauan lama. Jangan sampai peraturan hanya berlaku singkat sehingga ada perubahan tersebut. Saya kira itu yang terpenting dari perubahan ini, selain juga tentang peran serta masyarakat, juga mengenai penetapan cagar biosfer. Saya kira demikian, sahabat Lestari. Sampai ketemu, terima kasih.